bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi
selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwa. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu.
Kerinduan kami Tuhan untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu lah Tuhan, kami dapat merasakan kasih, kami dapat merasakan damai. Sebab itu Tuhan kami datang saat ini di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku, telah ku kejar
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami dapat bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan lewat daripada pujian penyembahan sebentar tadi. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus menyertai seluruh ibadah kami. Dan biarlah di dalamnya Tuhan kami dapat dibangun dan dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Ya, kami juga di bagian kepimpinan gereja Saint Patrick ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda semua dimanapun Anda berada saat ini. Setahun berlalu dengan pantas. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa di dalam perjalanan hidup kita adalah tidak mudah. Demikian juga di dalam perjalanan pelayanan kita. Mari bersama-sama kita saksikan video sekilas tahun 2020 bersama-sama. Mari saksikan. I'll shout it to the world. I'll sing it to the third. This is what you deserve. Jesus, I will lift your name up high. Come on. I want to give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, I still believe if
Kita bersyukur karena kita dapat melalui tahun 2020. Dan tahun ini kita mulai menjalani tahun yang baru. Marilah kita tetap memandang ke depan dan kita percaya bahwa di dalam perjalanan kita, Tuhan pasti berada bersama dengan kita. Di sini ada dua pengumuman yang sangat penting. Yang pertama, dengan sukacita dimaklumkan bahwa Reverend Chung Tao Yung dari Gereja St. Patrick Tawau yang melayani di dalam bahagian bahasa Inggris dan juga Reverend Martin Ataring dari Gereja Anglican Semenggaris Indonesia telah menyerahkan diri untuk ditabiskan menjadi padri oleh Bishop Sabah. Dengan ini dimaklumkan jika ada mengetahui sebab atau halangan yang munasabah mengapa mereka tidak harus ditabis, hendaklah menyatakannya secara bertulis kepada Bishop Sabah. Ini adalah pengumuman yang pertama. Sebagai makluman juga, pertemuan doa dayesis yang berlangsung setiap Sabtu pagi akan bermula semula pada tanggal 9 Januari 2021, 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Pautan Zoom bolehlah diperolehi melalui pemimpin sel masing-masing atau Anda juga boleh menghubungi kami melalui laman sosial resmi kami seperti Facebook untuk maklumat lanjut. Masanya untuk memberi persembahan. Marilah kita membawa persembahan kita yang sulung pada tahun ini didasari dengan hati yang bersyukur dan sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Anda boleh menyalurkan pemberian Anda dan perpuluhan Anda melalui dua cara. Yang pertama adalah pemindahan dalam talian, yaitu deposit tunai ke akaun gereja. Dan yang kedua adalah melalui aplikasi BUS dengan mengimbas QR Code yang tersedia. Jadi kita selalu mendorong kepada jemaat Tuhan untuk selalu memberi dan beriman kepada Tuhan. Masanya untuk kita berdoa. Ada dua bahan doa yang kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama kita berdoa agar Allah memberikan kejelasan visi dan Allah tuju kepada para pemimpin gereja agar ianya dapat memenuhi rancangan yang telah ditetapkan oleh Allah di tahun yang baru. Yang kedua juga kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sakit seperti Reverend Samamadin, Puan Yohana Dale, Puan Maria Mandapang, Saudara Jackson, Puan Sipensi dan suaminya Avroy, maupun jemaat Tuhan yang lain yang mungkin saudara-saudari mengetahui keadaan mereka yang sedang sakit saat ini. Marilah kita bersama-sama membawa mereka di dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam sepanjang pelayanan kami, khususnya di tahun lalu Tuhan. Ianya ada suatu cabaran yang besar bagi setiap kami, di mana kami harus belajar menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru, dalam norma yang baru, dan banyak hal yang harus kami pelajari Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan terus memimpin kami. Engkau Tuhan juga terus yang memberikan hikmat kepada kami. Kami berdoa, biarlah Engkau curahkan visi-Mu kepada setiap para pemimpin di dalam kami mengatur, di dalam kami melaksanakan program pelayanan pada tahun ini Tuhan. Dan kami percaya di dalamnya Tuhan, Engkau yang dipermuliakan. Dan kami percaya bahwa setiap pelayanan yang berjalan akan memberkati jemaat kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memimpin. Biarlah Engkau Tuhan terus bekerja di dalam setiap para pemimpin-Mu Tuhan. Kami berdoa juga khusus kepada setiap jemaat kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa
Jika saat ini mereka sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa mengalir, memulihkan setiap mereka yang sakit, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi, kesembuhan-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka mengalami kekuatan yang baru, mereka mengalami kesembuhan daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sangat bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti. Dan Bapa di sorga, terangilah hati dan pikiran kami agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat tahun baru kepada seluruh jemaah yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melangkah sekali lagi masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Dalam tahun yang baru ini saya percaya ramai di antara kita sudah meletakkan satu azam atau harapan-harapan yang baru untuk kita capai pada tahun ini. Walau bagaimanapun, kita pastinya sadar akan cabaran-cabaran yang akan kita harungi, yang akan kita alami demi mencapai azam ataupun harapan yang telah kita tetapkan pada tahun ini. Oleh itu, jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada minggu pertama dalam tahun baru ini kita akan belajar firman Tuhan. Seperti mana topik yang sudah diberikan, yaitu menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Nah, bagaimanakah caranya kita menemukan kekuatan itu di dalam Tuhan? Jom, marilah kita menyelami bersama-sama ke dalam dasar firman Tuhan untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan yang tersimpan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan mulakan dengan sebuah ilustrasi. Dalam sebuah kota, ada seorang anak kecil yang bernama Matthew. Dan anak kecil ini akan mempersembahkan persembahan solonya di depan para audiens atau para penonton yang ramai untuk pertama kalinya. Dan saya percaya bahwa Matthew, karena untuk pertama kalinya, tentunya pasti akan merasa gemetar, ya, atau merasa nervous ketika berhadapan dengan para penonton yang ramai, mikrofon yang besar. Dan oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Matthew berdiri di kalangan atau di khalayak ramai yang sedang menyaksikan persembahannya, mata daripada Matthew itu sedang mencari seraut wajah di tengah-tengah para penonton yang ramai itu. Dan apa yang dicari oleh Matthew ini adalah wajah ayahnya.
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Matthew melihat atau bertembung mata dengan wajah ayahnya, rasa takut, rasa gemetar yang dialami oleh Matthew ini sirna, hilang. Ya, mengapa saudara? Karena dari jauh, dari tempat duduk penonton, ayahnya sudah memberikan satu signal, ya, satu isyarat, satu tanda kepada Matthew bahwa jangan takut, kau pasti boleh, kau pasti bisa melakukannya yang terbaik. Selesaikan, ya. Seperti itulah kira-kiranya isyarat yang diberikan ayahnya kepada Matthew, ya. Dan Matthew seolah-olah memahami apa yang ayah katakan. Dia meresponi dengan mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Dan kehadiran bapaknya telah memberikan kekuatan yang baru kepada Matthew, sehingga Matthew boleh menyelesaikan persembahan solonya pada malam tersebut. Saudara atau jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kembali kepada Mazmur 121 sebentar tadi yang sudah dibacakan oleh Pastor Anzen, kita melihat bahwa di dalam Mazmur 121 ini menggambarkan tentang apa saudara? Satu keadaan berbukit-bukit, ya, berbukit bukau, bergunung ganang. Dan kita melihat di sini, di antara bukit bukau, gunung ganang yang dikisahkan dalam Mazmur 121 ini, ada satu gunung yang menjadi simbol kekuatan, keyakinan, dan pengharapan bagi orang-orang Israel pada masa tersebut, yang dikenal sebagai Gunung Sion atau Gunung Allah yang berada di Yerusalem. Dan ketika umat Israel melihat gunung ini, mereka mendapat satu kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Iman mereka bangkit kembali. Ketakutan mereka reda, hilang. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, dalam kita melangkah di tahun yang baru ini, tentunya seperti mana yang saya katakan tadi, saudara, ada banyak cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Dan cabaran-cabaran yang kita hadapi ini memerlukan kekuatan, ya, supaya kita boleh tetap maju ke depan. Dan saya ingin menggunakan Mazmur 121 ini sebagai satu dasar di dalam kehidupan kita di dalam tahun yang baru ini untuk menemukan kekuatan daripada Allah itu sendiri. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, Mazmur 121 adalah salah satu mazmur daripada 15 lagu ziarah, yaitu dari Mazmur 121 hingga 134. Salah satu yang digunakan oleh umat Israel ketika mereka sedang menziarah ke Yerusalem. Ya. Allah memerintahkan seluruh umat Israel untuk menyembah Dia di Yerusalem, terutamanya bagi 3 perayaan yang besar, yaitu Paskah, Hari Raya 7 Minggu atau yang kita kenal sebagai hari Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Ya. Dikabarkan ketika umat Israel sedang menuju ke Yerusalem, saudara, mereka menyanyikan atau membacakan Mazmur 121 ini untuk mendorong satu sama lain sampai mereka tiba di kota Allah. Nah, saudara, saya ingin mengungsikan kepada kita di sini beberapa perkara sebagai dasar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini menurut Mazmur 121 ini. Yang pertama di sini adalah mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 hingga 2 dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Perkara pertama yang kita temukan di dalam Mazmur 121 ini adalah reaksi
pemazmur yang sedang dalam perjalanan mendekati Yerusalem. Apakah reaksinya, saudara? Reaksinya ketika pemazmur ini sedang berjalan ke Yerusalem, menuju ke Yerusalem, dia hanya melihat banyak gunung-gunung. Ya. Itu sebabnya dikatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Tidak ada yang lain dia nampak, hanya gunung-gunung. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang gunung-gunung, saudara, gunung-gunung ini boleh membawa maksud dua perkara. Yang pertama, gunung-gunung ini boleh merujuk kepada kawasan berbukit di mana perampok dan juga penyamun bersembunyi atau mengintip. Perjalanan ke Yerusalem adalah berbahaya. Para penyamun seringkali menjadikan penziarah sebagai mangsa, merompak dan bahkan membunuh mereka. Jadi gambaran yang pertama di sini, saudara, ternyata dalam perjalanan ke Yerusalem, kawasan ini adalah kawasan yang berbahaya, kawasan yang seram, kawasan yang menakutkan. Ya. Mengapa? Karena di celah-celah gunung ganang ini, di celah-celah bukit bukau ini, ada gerombolan-gerombolan penyamun yang boleh menyamun, membunuh. Ya. Seperti mana kalau kita pelajari, saudara, mengenai cerita orang Samaria yang baik hati, yang diajarkan oleh Yesus kepada seorang anak muda yang kaya mengenai tentang sesamanya. Perhatikan, saudara, Yesus mengajarkan ada seorang yang dari Yeriko hendak pergi ke Yerusalem. Dan di tengah-tengah jalan ada perampok yang memukulinya, bahkan merampoknya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa perampok itu, gerombolan itu, meninggalkannya setengah mati. Artinya jalan ke Yerusalem itu tidak aman, menakutkan. Saudara, ya dihormatilah Yesus Kristus. Jadi ini adalah satu gambaran yang pertama tentang keadaan gunung-gunung ini yang dimaksudkan di dalam Mazmur 121. Oleh itu, ketika mereka berjalan ke Yerusalem, saudara, ya, umat Israel yang sedang menuju ke Yerusalem, mereka akan berjalan secara berkumpulan, ya, berjalan bersama-sama, ya, dalam satu rombongan yang besar, kemungkinan, ya. Dan ketika mereka berjalan, mereka akan menyanyikan, ya, atau membacakan Mazmur ini secara berbalas-balas, secara responsif, ya. Mereka katakan, ada yang bahagian kumpulan yang satu mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Kumpulan yang satu lagi menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka saling mengingatkan, ya, jalan yang mereka tuju, ya, kota Yerusalem yang ingin mereka capai, pergi, ternyata di tengah-tengahnya ada bahaya. Itu sebabnya mereka menyanyikan lagu ini, melafazkan lagu ini secara berbalas-balasan. Itu cara yang pertama. Gunung yang pertama adalah bahaya, saudara. Tidak aman, tidak selamat. Nah, cara yang lain untuk melihat gunung ini adalah ketika adalah kota Yerusalem. Dikatakan di sini bahwa kota Allah ini ada di tengah-tengah mereka, ya. Itu sebabnya di sini pemazmur menyatakan tentang harapan, kepercayaan akan berubah menjadi pujian, ya. Segala ketakutan telah hilang. Kota Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan pujian timbul dari hati mereka dan berseru,
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu pujian dan keyakinan yang masyhur menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa kalau yang pertama, simbol yang pertama bahwa gunung-gunung yang dimaksudkan itu adalah keadaan yang tidak selamat karena ada perampok, ada pencuri, ada pembunuh. Tapi keadaan yang kedua itu menyaksikan bahwa gunung-gunung itu adalah berbicara tentang apa? Yerusalem. Itu sebabnya ketika mereka sedang menuju ke Yerusalem, mereka menyanyikan lagu ini. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu dibalas lagi, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang perlu kita pelajari di sini, saudara? Saudara, jika ada salah satu pelajaran yang penting yang boleh kita pelajari di Mazmur ini, kita harus selalu mengarahkan mata kita kepada Allah. Ya. Artinya, saudara, ketika kita mengarahkan mata kita kepada perkara-perkara yang lain, keadaan seperti keadaan ya yang kita alami seperti ini, keuangan, kesehatan dan lain-lain, ianya pastinya akan membawa kekecewaan, ya. Karena semua ini tidak akan memberikan jaminan. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, simbol daripada gunung-gunung, simbol daripada salah satu gunung yang berada di tengah-tengah gunung-gunung yang lain atau bukit bukau yang lain, adalah Allah itu sendiri, yang merupakan tempat, yang merupakan penyelamat, penolong bagi umat Israel. Ya. Ketika orang Israel berbicara, dari manakah datangnya pertolonganku? Yang lain menjawab, pertolonganku datang daripada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka harus fokus kepada Allah. Ya. Jadi hal ini yang perlu kita pelajari, saudara. Dalam keadaan apa sekalipun yang kita lalui, cabaran-cabaran yang kita lalui, mata kita tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana di sini. Kalau kita masih ingat tentang kisah daripada Petrus, ketika murid-murid Yesus sedang berlayar terlebih dahulu, ya, lalu di tengah-tengah laut angin bergelora, ya, angin bertiup kencang, badai menerpa, ya, laut bergelora. Lalu tiba-tiba muncullah Yesus. Yesus datang berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, Yesus, izinkan saya berjalan mendapatkan engkau. Yesus berkata, datanglah. Ya. Lalu Petrus berjalan. Pada saat matanya masih tertuju kepada Yesus, dia masih boleh berjalan di atas air. Tetapi pada saat matanya, telinganya sudah terpengaruh dengan tiupan badai yang kuat, ya, gelombang laut yang bergelora, maka Petrus tenggelam. Ya. Petrus tenggelam. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, tolonglah aku. Dan Yesus menyelamatkan Petrus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, demikian juga kita, saudara. Apapun keadaan yang akan kita lalui, yang akan kita alami, kita harus fokus. Rasa takut kita itu akan sirna, akan hilang apabila kita fokus kepada Yesus. Saudara, seperti mana yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1b hingga ayat 2e. Dikatakan di sini, berlomba dalam tekun, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Allah yang memimpin kita dalam iman. Ya. Mata kita harus tertuju kepada Allah. Artinya, jangan sekali-kali mata kita itu hilang fokus. Ya. Hilang fokus. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus,
Dalam tahun yang baru ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa cabaran-cabaran tetap ada, saudara. Ya, baik itu secara jasmani ataupun rohani, baik itu dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan. Cabaran tetap ada. Itu sebabnya kita harus belajar seperti pemazmur ini. Fokus kepada Tuhan yang merupakan gunung keselamatan, yang merupakan gunung perlindungan. Ya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan melihat Tuhan dalam hidupnya sebagai penolong, pendamping, pemelihara dalam hari-hari yang dia lalui sepanjang tahun yang baru ini. Ini yang pertama, saudara, yang perlu kita pelajari, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak hanya fokus, tapi kita juga meletakkan iman kita, kepercayaan kita di dalam Tuhan. Ada ramai orang gagal. Mengapa? Memang dia fokus kepada Tuhan, tapi tidak ada iman pun tidak bagus juga. Ada yang beriman, tapi tidak fokus pun tidak ngam. Artinya di sini, fokus kita dan iman kita harus seiring. Ya. Kita fokus dan kita juga beriman. Itu sebabnya pemazmur ini, dia tidak hanya fokus Allah sebagai gunung batu keselamatan, tetapi dia juga meletakkan imannya di dalam Tuhan. Kita baca Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Dikatakan di sini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tertidur, dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Inilah yang membuatkan pemazmur ini meletakkan imannya di dalam Yesus Kristus, meletakkan imannya di dalam Tuhan. Ya, mengapa, saudara? Perhatikan di sini, saudara. Ia takkan membiarkan. Ya, seringkali ada orang mengatakan, ada kukesa, ini susah. Biarlah, ini. Tetapi Allah, Tuhan, di mana kita meletakkan iman kita, Alkitab mencatat Dia tidak akan membiarkan. Ya. Perhatikan, itu pertama. Tidak akan membiarkan. Lalu dikatakan apa? Penjaga yang tidak terlelap. Ya. Kadang-kadang kita mengupah banyak security untuk menjaga rumah kita. Ya. Tetapi security ini yang kita upah tertidur. Ya. Dia tahu majikannya sudah balik ke rumah, dia mengambil kesempatan tidur, bukan menjaga. Itu sebabnya bila ada barang hilang ditanya, apa kau buat? Saya tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu apa mau jawab. Karena apa? Tertidur. Tapi Tuhan kita, saudara, yang kita letakkan iman kita ke dalam tangannya, tidak pernah terlelap. Ya, dikatakan di sini lagi, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya, setiap hari di dalam kehidupan kita, Allah selalu sertai. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, bermula dari ayat 3 hingga akhir daripada kisah ini adalah menyatakan apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, pemazmur ini menuliskan apa yang akan Tuhan lakukan, seperti pada yang saya sudah katakan tadi, saudara. Apa yang Tuhan lakukan ini, saudara? Ya, sama seperti kalau kita pada masa sekarang kita membeli sebuah insurance, ya, insurance. Mungkin kita beli insurance, contoh sebuah insurance perlindungan. Di dalam sebuah insurance perlindungan ini, dia tidak hanya menyatakan tentang perlindungan, tapi banyak aspek yang dia boleh cover, ya, yang dia boleh rangkum semuanya.
Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, seperti insurans kemalangan, perubatan, ya, masuk hospital dan lain-lain, banyak. Apabila kita membeli sebuah insurans. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Apabila kita meletakkan iman kita di dalam Yesus Kristus, dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, itu disebut sebagai syamar, ya. Orang yang meletakkan syamar, ya, iman itu di dalam Yesus Kristus, perhatikan, saudara. Syamar ini memiliki satu rangkuman yang luas, ya, maksud yang luas dengan konteksnya, saudara. Yaitu seperti menjaga, memperhatikan, menjadi perisai, mengawasi kita, melindungi, memelihara. Banyak. Hal ini juga sama seperti kalau kita mengatakan shalom, ya. Shalom itu tidak hanya damai, ya, tapi shalom juga itu berbicara tentang kesatuan, kesejahteraan, kesehatan. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, inilah yang dilakukan Allah ketika kita meletakkan iman kita, kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Syamar. Menarik sekali tuh, ya. Menarik sekali firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Orang yang meletakkan kepercayaan dalam Yesus Kristus, dikatakan di sini, Allah akan menjaga sehingga kita tidak goyah. Ayat 3 dan 4, perhatikan itu, ya. Lalu dikatakan Dia akan melindungi kita, ya, supaya kita tidak dipukul, ya, supaya kita tidak merasa disakiti dengan keadaan yang kita alami sekarang. Ayat 5 dan 6, ya. Dia akan memelihara kita sehingga kita beroleh rasa selamat, merasa nyaman, damai dalam hati kita. Inilah yang Allah lakukan, ya. Itu soalnya kalau kita baca ayat yang sudah dibacakan tadi, saudara, Dia tidak membiarkan, Dia tidak terlelap, Dia tidak pernah tertidur. Aduh, bagus sekali ini ayatnya. Saudara yang dihormati oleh Yesus Kristus, itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita hilang fokus, saudara. Ya, cabaran-cabaran yang kita alami, yang datang, itu pastinya akan membuatkan kita hilang fokus, seperti yang dialami oleh Petrus. Dan itu sebabnya kita juga harus meletakkan iman kita, ya, iman kita di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di sini apa, saudara? Ya, pemazmur ini meyakinkan kita tentang kepercayaan dan kebenaran yang dialami olehnya. Dimana kalau kita seperti mana dikatakan tadi, ya, dia tidak akan membiarkan, Dia tidak pernah tertidur, ya. Ternyata Allah itu yang kita letakkan iman kita, syamar, ya. Menarik, ya, syamar kepada Tuhan. Dia akan menjaga kita setiap masa, ya. Bukan hanya setiap masa, siang dan malam. Bukan hanya siang dan malam, sekarang dan selama-lamanya. Amin, saudara. Inilah Allah yang kita sembah, ya, Allah yang kita boleh harapkan, ya. Itu sebabnya kita jangan hilang fokus, jangan kita hilang iman kita pada saat kita menghadapi cabaran-cabaran. Nah, saudara, ini hormati dalam Yesus Kristus. Walau bagaimanapun, ya, meskipun kita menyadari bahwa penyertaan Allah di dalam kehidupan kita itu nyata, saudara, kita juga harus menyadari bahwa cabaran-cabaran yang mendatang itu pastinya ada, ya. Nah, saudara, dalam Mazmur ini yang ditulis oleh Raja Daud dikatakan apa? Ketika kita membaca tentang perjalanan hidupnya, kita tahu bahwa dia melalui pelbagai kesukaran dan keadaan yang mengancam nyawanya.
Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pengalaman Raja Daud ini, saudara, kita boleh pelajari, kita boleh lihat, ya, dalam kitab 1-2 Samuel, 1-2 Tawarik, 1-2 Raja-Raja. Ya. Bagaimana pengalaman Raja Daud, cabaran-cabaran daripada Raja Daud sebagai seorang raja. Bahkan dari kecilnya lagi, saudara, ketika dia masih muda, kemerah-merahan menjaga kawanan domba ayahnya. Ya. Singa datang, beruang datang. Ya. Beruang datang. Daud tidak gentar. Ya. Saudara, cabaran, dia menghadapi Goliat. Bahkan yang paling parah lagi, saudara, ya, ada banyak musuh-musuhnya. Dan di antara musuh-musuhnya itu, Absalom, anaknya sendiri, mengkhianati dia, merampas takhta. Oh, cabaran-cabaran Raja Daud, saudara, bukan mudah. Ya. Tetapi kita melihat di sini, dikatakan Tuhan mengangkat Daud dan membuatnya tidak tergoyahkan atau steady saja dia. Ya. Ada orang mengistilahkan tenang di posisi. Itu dia. Raja Daud. Raja Daud tetap steady, tidak tergoyahkan, tenang di posisi. Apapun cabaran-cabaran dia alami. Mengapa, saudara? Kita lihat. Sebagaimana yang disaksikannya dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Mazmur 124 ayat 6 dan 8. Perhatikan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan pengalaman Raja Daud, melihat Tuhan itu sebagai gunung batu keselamatan, Gunung Sion, yang merupakan tempat perlindungan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Daud memandang Allah, fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, seperti mana yang dia tulis dalam Mazmur 121 ini. Pengalaman, saudara. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, tentu sekali saya dan saudara banyak sudah mendengar tentang laporan dan keluhan yang menakutkan pada tahun yang baru ini, ya. Dan sangat sedikit berita baik akan didengar mengenai pandemik, ekonomi tempatan atau global, politik, pendidikan dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengabaikan semua perkara ini, tidak, saudara. Kita harus ambil berat, ambil maklum, ya, ambil peduli dengan berita-berita seperti ini, laporan-laporan seperti ini. Karena apa? Kebanyakan daripada laporan ini merupakan satu kesimpulan yang logik berdasarkan data dan situasi terkini atau semasa. Ya. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, tetapi saya ingin terus mendorong kepada kita semua untuk mengatasi ketakutan itu, dan caranya adalah mengarahkan mata kita dan meletakkan kepercayaan kita di dalam Tuhan itu sendiri. Gunung-gunung masih ada dan bahkan tetap ada, bahkan selalu ada. Ya, sama ada gunung itu besar atau kecil, ianya tetap ada. Bahaya tidak pernah hilang. Tapi perhatikan ini, tapi Tuhan kita adalah penolong yang selalu ada di masa-masa yang sukar, ya, yang sukar.
Allah tetap ada. Dialah gunung batu, gunung Sion. Ya, Dialah tempat kita meletakkan syamar. Haleluya Tuhan. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pada masa-masa yang sukar, ya, Allah tetap ada menyertai kita semua. Saya tidak tahu apa cabaran-cabaran yang saudara-saudari alami. Ya. Mungkin di tahun 2020 masih ada. Sampai sekarang kita alami di tahun 2021. Tapi ingat, Tuhan ada. Pandanglah kepada Dia. Letakkan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka segala ketakutan kita akan hilang. Dan kita akan mendapat kekuatan baru untuk terus mengharungi masa-masa yang mendatang ini di dalam tahun yang baru ini. Saudara-saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus, ketika kita meletakkan kepercayaan kita di dalam Dia atau di dalam Tuhan, kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Kita akan melihat keajaiban, penyediaan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Seperti mana penziarah berjalan menuju ke Yerusalem, marilah kita terus percaya kepada Tuhan. Ketika kita berjalan melalui semua gunung dan lembah, sehingga kita boleh melihat gunungnya Tuhan. Ya. Dan di situ doa-doa kita akan berubah menjadi pujian, ketakutan kita akan berubah menjadi sukacita, dan malam kita akan berubah menjadi siang yang mulia. Haleluya. Ini karena apa, saudara? Karena kita punya Tuhan yang merupakan sumber pertolongan bagi kita, sumber harapan bagi kita, yang memberikan kita kekuatan untuk mengharungi hari-hari yang mendatang di dalam hidup kita. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, inilah firman Tuhan di tahun yang baru bagi kita semua. Firman yang mengingatkan kita supaya kita terus fokus kepada Tuhan dan meletakkan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang baru di dalam tahun ini, supaya kita boleh bergerak bersama-sama daripada kekuatan kepada kekuatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita responi firman Tuhan sebentar tadi. Kita angkat penyembahan ini sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami meletakkan fokus kami, pandangan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan penjaga dan pelindung kami Tuhan. Kami berdoa saat kami melalui keadaan yang sukar, kami tidak pernah lupa bahwa Engkau Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengertian dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan.
kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah Kau bisa gagal. Engkau sempurna, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya,